Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran Microsoft Word. Kali ini saya akan membahas tentang MailMark atau yang sering juga disebut dengan istilah surat massal. MailMark atau surat massal ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh Microsoft Word, di mana pada MailMark ini kita bisa menggabungkan file sumber dengan data source atau data sumber yang ada di Microsoft Word sendiri atau ada di aplikasi lain seperti Microsoft Access ataupun Microsoft Excel. Yang harus dimiliki untuk membuat MailMark ini adalah yang pertama kita harus punya data master. Data master ini harus kita buat di Microsoft Word. Kemudian kita harus punya data sumber. Seperti yang terlihat di layar, di komputer ini sudah ada dua data. Pertama data master atau data induknya, kemudian data source ada data sumbernya. Data induknya di sini yang saya buat menggunakan Microsoft Word, sedangkan data sumber saya buat menggunakan Microsoft Excel. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu kedua data ini. Pertama, data master saya buat dalam contoh sebuah surat seperti ini. Tetapi di sini yang akan kita undang kepada yang terhormatnya di sini masih kosong. Ini ada beberapa data nantinya yang akan kita masukkan filenya di sini. Ini dinamakan dengan file master atau file induknya. Kemudian yang berikutnya adalah file sumber. File sumber sebenarnya bisa kita buat dari Microsoft Word sendiri. Bisa juga kita memanfaatkan aplikasi lain seperti Microsoft Excel ataupun Microsoft Access. Di sini yang saya buat menggunakan Microsoft Excel. Kita lihat di sini. Ini ada file sumber di sini. Di baris paling atas saya buat di situ sebutan gelar 1, nama, gelar 2, kemudian jabatan dan alamat. Nah, yang ada di bagian paling atas ini dinamakan dengan field name. Field name ini nantinya yang akan kita panggil dari Microsoft Word. Sedangkan yang baris berikutnya itu adalah data-data. Ya. Artinya di sini kita punya field name sebutan, kita punya field gelar 1, kita punya field nama, kita punya field gelar 2, kita punya field jabatan, dan kita punya field alamat. Nah, setelah kedua file ini tersedia, ini kita tutup, kita simpan dan kita tutup. Pastikan kita masih mengingat di folder mana file sumber ini berada. Karena kita nanti akan mencari file sumber itu di Microsoft Word. Nah, setelah kita memiliki kedua file ini, barulah kita bisa membuatkan MailMark-nya. Caranya, saya buka file master. Oke. Kemudian, dari file master yang sudah tersedia seperti ini, saya ambil mailing yang ada di tab ribbon yang di atas, mailing. Kemudian kita pilih select recipient. Ini ada 3 pilihan di sini. Pertama, type a new list, itu artinya kita ketikkan sendiri daftar atau field yang akan kita buat. Yang di tengah kita gunakan use an existing list. Kita gunakan list yang sudah ada. Nah, kebetulan kita sudah menyediakan Microsoft Excel-nya tadi sebagai sumbernya, berarti kita ambil yang kedua ini. Kemudian yang ketiga itu adalah choose from Outlook contact. Kita tidak ada Outlook contact, kita tidak bisa pakai. Berarti yang kita pakai di sini adalah yang di tengahnya ini, use an existing list. Ini saya ambil. Nah, ini yang saya ingatkan tadi, kita harus ingat di mana folder kita menyimpan. Kebetulan saya simpan di D tadi. Kerjaan, kemudian di sini, kemudian semester ini belajar mengajar, kemudian pakai pemrograman. Oke, cukup banyak foldernya. Nah, dan ini dia. Nah, jadi bagi Anda harus cari di mana lokasi folder tempat Anda menyimpan file tadi. Saya ambil di sini file sumbernya ini. Kemudian saya open. Nah, kita pakai yang sheet 1 karena datanya ada di sheet 1 tadi, kita okekan. Nah,
Kemudian sampai langkah ini sebenarnya sudah terjadi hubungan antara file Word ini dengan file sumber yang kita buat di Excel tadi. Sebagai tandanya di sini write and insert field di sini sudah aktif di sini. Sehingga kita bisa memasukkan file-nya. Nah, ini yang saya sebut dengan file name tadi ada di sini. Sebutan gelar 1, nama, gelar 2, jabatan dan alamat. Kita atur posisi kursor kita. Misalnya di sini kepada yang terhormat. Berarti sebutan dulu di sini apakah dia bapak atau ibu. Kita masukkan file sebutan di sini. Oke. Sebutan. Setelah itu kita beri spasi 1 sebagai jaraknya. Oke, kemudian kita beri gelar 1 kalau dia ada punya gelar. Kemudian kita beri spasi. Kemudian nama dia. Kita beri spasi. Kemudian jabat gelar 2. Oke. Kemudian kita enter. Oke, di sini kita kebetulan sudah memasukkan alamat tadi ya. Kita bisa hapus dulu. Nah, di sini kita ambil field, kita masukkan di sini alamat. Kebetulan sebelum nama ini tadi sebaiknya kita masukkan di situ jabatan ya. Ini berarti ini kita enter. Insert mark field. Kemudian masukkan di sini jabatan. Bagaimana hasilnya? Kita bisa lihat di preview result ini. Nah, seperti ini Bapak Dr. Ahmad Sanusi MSc, Ketua Panitia ya. Kalau previewnya kita checklist, nanti yang muncul di sini malah nama filenya. Oke. Nah, kita juga bisa memasukkan file ini dalam kalimat seperti contoh. Di sini ada sebelum kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban ini, kami doakan. Nah, di sini setelah doakan kita bisa tambahkan di sini sebutan. Mungkin sebutan saja dengan namanya. Kalau mau gelar ya boleh kita buat. Sehingga di situ cuma ada namanya. Ya. Oke. Mungkin di bawah ada yang perlu. Nah, di sini juga ada. Di sini kita hapus dulu yang sudah ada. Mungkin yang kita panggil di sini sebutan. Kemudian spasi. Kemudian kita buat di sini nama. Oke. Nah, seperti ini cara menampilkan field di lembaran file master. Kemudian preview ini adalah untuk melihat hasilnya. Di sini ada tombol, ini sebenarnya next ke record baris-baris yang ada di bawahnya. Sehingga nanti akan terhubung dengan datanya ini. Setelah kita membuat MailMerge ini, kalau kita mau menyelesaikan atau mau mencetaknya, kita bisa ambil di bagian finish and merge ini. Oke, ini bisa kita pilih di sini. Tombolnya di sini ada 3 pilihan. Pertama, edit individual document. Artinya kita mencetaknya ke dokumen baru. Kemudian yang kedua print dokumen, berarti kita mencetaknya ke printer. Yang berikutnya send email message. Berarti kita ke pesan email yang akan kita buat. Kita coba di sini karena kita tidak mencoba memprint, kita pilih edit individual document. Nah, record ini tergantung tadi berapa baris data kita, mungkin bisa kita buat record 1 sampai 2 atau kita mau semuanya. Berarti kita ambil di sini all, kemudian kita oke kan. Nah, sekarang kita berada di file letter 1. File letter 1 ini adalah gabungan dari file master dengan file data sumber tadi. Nah, kita lihat di sini, ini halaman pertamanya. Ini Bapak Sanusi, kita lihat ke bawah. Kita sudah punya halaman kedua, Ibu Mariati. Kita pindah lagi ke bawah. Sini kita juga punya Bapak Sutarman, ini ya, halaman ketiganya. Kita juga punya halaman yang berikutnya Ibu Insinyur Ade Suryani ya. Di sini juga ada. Jadi ini cara menggabungnya. Ini sudah tergabung sesuai dengan berapa jumlah record yang kita miliki. Nah, dia akan menyisip di setiap halaman. Berarti jumlah halaman yang muncul di sini
sesuai dengan jumlah record yang kita miliki di data sumber. Oke, demikian dasar-dasar penggunaan Mailmer ini. Berikutnya, saya akan mencontohkan menggunakan Mailmer untuk membuat kartu siswa. Saya juga sudah punya dua file di sini. Pertama itu master kartu. Saya lihat bentuk awalnya seperti ini. Oke. Kemudian perlu diketahui sebenarnya halaman saya ini sudah saya bagi menjadi dua kolom. Saya ambil dari layout. Di sini ada pilihannya kolom dan saya yang pilih di sini adalah dua kolom seperti ini. Sehingga sekarang ada kolom kiri dan kolom kanan. Nah, di kolom kiri di sini saya sudah buat sekolah menengah pertama ini sebagai contoh saja dengan data yang seperti ini. Karena dia dalam bentuk kartu, saya coba buat border dulu atau garis pinggir. Perlu Anda ketahui untuk membuat garis pinggir supaya garis pinggir kita ini rapi, antara yang tiga ini, first line indent, hanging indent dan left indent, tiga bagian yang ada di bagian kiri ini harus berada di bagian paling kiri, atau di setiap baris-baris yang ada di sini dia harus satu posisi. Saya kasih contoh apa efeknya nanti kalau seandainya dia tidak satu posisi. Sekarang kita contohkan kalau dia satu posisi seperti ini. Ini saya blok semuanya, saya seleksi. Saya ambil di sini home. Kemudian di sini ada pilihan border, di bawahnya ada border and shading. Kemudian di sini kita ambil bentuk garis yang kita inginkan. Saya ambil garis ini misalnya. Oke, saya oke kan. Nah, lihat di sini border yang ada di sini sekarang kelihatan rapi. Bagaimana efeknya kalau ada first line indent yang di sini yang bergeser atau yang tidak sama? Seperti contoh di sini ini kita geser first line indentnya ini. Nah, maka dia akan terpisah seperti ini. Jadi, yang perlu diingat, first line indent dia harus tetap berada satu titik dari atas sampai ke bawah. Oke. Kita kembali ke materi kita tadi. Kita sudah membuat satu kartu di sini. Nah, kartu induk ini nanti akan kita gabungkan dengan Mailmer. Tetapi kalau kita lihat sekarang, kita menggunakan satu lembar kertas A4 di sini, ya. Sementara kartunya kecil. Nah, itu sangat mubazir sekali kalau seandainya satu lembar hanya satu kartu saja. Kita akan membuat banyak kartu dalam satu lembar ini. Caranya bagaimana? Kartu ini bisa kita kopikan nanti, tapi sebelumnya kita gabung ini dulu dengan Mailmer. Caranya sama dengan yang tadi. Ambil mailing, kemudian ambil select recipient, kemudian use existing list. Kita cari di mana lokasinya tadi. Ada di D. Pekerjaan. Di sini. Ini tadi. Oke, nah, ini dia. Data sumbernya saya buat dengan nama siswa di sini. Kita pakai sheet 1 tadi, oke kan. Kita gabung ini dulu dengan Mailmer. Pertama di sini NISN kita ambil merge filenya, saya pilih di sini NIS ke bawah. Di sini saya ambil nama. TTL-nya saya ambil di sini tempat. Kemudian garis miring. Pas. Oh, sorry, kursornya enggak pas. Sini pindah ke sini, garis miring. Tempat, kemudian tanggal lahirnya, jurusan di sini saya ambil di sini jurusan. Nah, di sini saya ambil di sini alamat. Oke, kita sudah memasukkan kartu peserta ujian di sini, NISN, nama, tempat lahir, dan alamat. Semuanya sudah ada di sini. Kemudian setelah kita buat ini, kalau kita coba preview nanti sudah masuk namanya di sini Desiwarti. Ya, nah data ini kita copy ke bawah. Saya blok dari bagian paling atas ini. Ini saya copy.
Oke, ini di enter biar ada jaraknya. 2 kali saya enter. Paste, saya enter lagi. Enter lagi 2 kali. Biar sambil kita atur jaraknya. Kemudian enter beberapa kali. Nah, ini. Oke, kita enter 2 kali. Paste lagi, Ctrl V 2 kali, Ctrl V. Jadi yang saya lakukan tadi adalah copy paste. Nah, sekarang dalam satu lembar ini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kartu yang kita miliki di dalam satu lembar ini. Kalau kita preview sekarang, dia namanya sudah ada, cuma kita lihat di sini semuanya adalah Desiwarti. Semuanya sampai ke bawah itu adalah Desiwarti. Padahal siswa yang akan kita buatkan kartunya itu bukan hanya Desiwarti. Apa yang kita lakukan kalau dia sudah seperti ini? Saya matikan lagi previewnya. Kita berada pertama antara kartu 1 dengan kartu 2 ini. Kita berada di titik ini. Ya, misalnya kursor saya di sini. Yang kita lakukan adalah kita ambil rule-nya di sini. Kita ambil di sini adalah next record. Jadi sehingga dari titik ini nanti dia akan pindah ke record berikutnya. Kalau Anda lihat nanti kartu pertama di sini Desiwarti, yang keduanya sudah berubah dari Mariati. Tetapi setelah Mariati, semuanya akan jadi Mariati semuanya. Berarti yang kita lakukan lagi, ini kita pindah ke bawah kartu ini, ya, antara kartu kedua dengan kartu ketiga. Kita ambil rule, kemudian kita pilih di sini next record. Nah, otomatis dia sudah pindah ke record ketiga, yaitu Muhammad Yani. Kemudian di sini di bawahnya ini, paling bawah saya ambil juga rule, kemudian next record. Oke. Dia sudah pindah ke record berikutnya. Di sini sudah Ajeng Kosasih. Tapi di bawah sini masih sama-sama Ajeng Kosasih. Berarti di sini ambil rule lagi. Ambil di sini next record. Oke. Next recordnya kan tidak nampak karena dia adalah sebuah field. Kalau di preview, field itu akan hilang. Oke. Di atasnya Ajeng Kosasih, di sini sudah Andika Putra. Nah, di sini masih Andika Putra juga. Berarti di sini kita tambahkan satu lagi di sini rule, kemudian next record. Nah, oke, kalau Anda perhatikan sekarang dari antara kartu 1 ke kartu 2 itu ada next record, kartu 2 dengan kartu 3 ada next record, kartu 3 dengan 4 ada next record, kartu 4 dengan 5 ada next record, kartu 5 dengan kartu 6 juga ada next record. Sementara di sini di kartu 6 atau kartu terakhir di halaman ini kita tidak boleh memberinya dia next record. Kenapa demikian? Karena pada saat perpindahan halaman ke halaman berikutnya, waktu kita mencetak Mailmer ini, otomatis sudah ada next record. Jadi akibatnya, kalau seandainya di titik ini, di kartu terakhir kita buat next record, akan ada 2 kali loncatan next record, sehingga akibatnya ada record yang tidak terpakai atau record yang terlewati. Ya, jadi yang harus diingat di sini, di kartu terakhir kita tidak boleh menggunakan next record. Nah, kita coba tekan di sini finish. Saya buat edit individual document. Saya pilih all saja. Nah, kita lihat di sini ini halaman 1 sudah ada sampai kartu ke Anton Selamat 06. Nah, di sini 07 Abdul Razak juga sampai Ahmad Sanusi, ya semuanya ada. Oke. Nah, ini seperti inilah bentuk kartu yang digabung menggunakan Mailmer. Oke, demikian. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Terima kasih sudah menonton tutorial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.